Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timonade Show. Oke sobatku, pada hari ini saya mau bahas tentang kesalahan-kesalahan para YouTuber ya. Bagaimana banyak orang ingin menjadi YouTuber sukses, tapi mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang bahkan tidak tahu YouTube atau channelnya ini mau dibawa kemana. Kesalahan-kesalahan ini ada 10 jenis ya yang saya kelompokkan. Yang pertama adalah tidak taunya tujuan pembuatan channel. Jadi kalau teman-teman untuk membuat sebuah channel, itu kita harus tahu tujuannya itu apa. Kita upload video itu tujuannya untuk menetes mendapatkan iklan penghasilan atau hanya untuk senang-senang. Kalau hanya untuk senang-senang, mending lebih baik kita mungkin bikin status di Facebook, bikin status di Instagram, kan banyak komentar tuh di sana. Ada salah satu teman saya atau beberapa murid yang ikut les privat online saya cek mereka upload video sembarang, habis itu mereka tinggalkan, hanya upload begitu saja karena nggak tahu tujuannya buat channel apa. Ternyata subscribernya itu mencapai 200 sampai 300, bahkan viewnya satu video ada yang mencapai 100 sampai 200 ribu tayang. Bayangkan, dia tidak tahu apa-apa tapi channelnya bisa mendatangkan ribuan pengunjung seperti itu. Nah, kalau tidak tahu tujuannya apa membuat sebuah channel, akhirnya channel tersebut akan sia-sia. Channel tersebut hanya akan membuat hiasan di dalam di YouTube itu sendiri. Jadi nggak ada fungsinya kalau kita nggak tahu tujuannya apa, mau mendapatkan penghasilannya itu nggak tahu seperti apa. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan kedua adalah asal upload video tanpa edit. Jadi buat teman sobatku sekalian, bisa kita mengupload sebuah video itu tanpa editing. Semuanya mulai pertama sampai akhir seperti saya, video ini saya buat mulai pertama sampai akhir tanpa edit sedikit pun. Tapi kita harus sudah persiapkan nih materi apa yang akan kita bahas, materi apa yang akan kita bicarakan. Mulai tag pertama sampai terakhir jangan ada kesalahan. Mungkin kita sudah membuat sebuah rincian tulisan, jadi otomatis videonya sudah murni kita rencanakan. Bisa juga teman-teman bikin video dadakan. Salah satu contoh mungkin ada ular di dalam rumah, atau ada kejutan, atau ada sesuatu yang unik. Rekamlah video tersebut, durasinya mungkin 3 sampai 4 menit. Itu bisa kita langsung upload. Tapi kalau upload tanpa edit, yang kita lakukan biasanya kesalahan-kesalahan kecil yang seharusnya tidak perlu itu kita tayangkan, itu berakibat fatal teman-teman. Jadi yang bagusnya lagi kita edit, mungkin ada video-video yang nggak penting itu kita potongin, kita buang. Jadi durasinya itu nggak terlalu panjang, durasinya pendek, singkat, padat, jelas, seperti itu. Itu kesalahan yang kedua, tidak melakukan edit dan videonya terlalu panjang. Kesalahan yang ketiga, asal membuat judul video. Jadi buat teman sobatku sekalian, ada beberapa YouTuber itu yang asal membuat videonya, judulnya asal membuat, tetapi kok view-nya banyak, kok penontonnya banyak. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keberuntungan. Orang tersebut mungkin memiliki wajah yang cantik, mungkin memiliki wajah yang ganteng, otomatis subscribernya gampang meningkat karena dia sudah menjual wajah. Atau bisa juga dia menjual kepintaran cara berbicara, seperti itu. Salah satu contoh saya melihat itu channel YouTube mancingnya Bang Gondrong Lebanan kalau nggak salah. Dia itu judulnya sembarang ya, tapi dia cara komunikasi, tapi saya yakin deh dia bukan, kata kuncinya nggak pada judul, tapi di tagnya pasti diisi kata kunci sehingga channelnya bisa naik. Lihat saja viewnya, subscribernya sudah lebih dari 100 ribu. Itu kesalahan yang ketiga, asal membuat judul. Kesalahan yang keempat apalagi? Tidak menggunakan deskripsi dan tag. Dalam kita membuat video, kita kan ada upload video nih. Di dalam upload video itu banyak komponen-komponen yang harus kita isi. Salah satu yang paling penting adalah deskripsi dan tag. Jadi buat teman sobatku sekalian, jangan asal upload video. Pada saat kita upload video, di situ ada pengisian deskripsi, ada pengisian tag. Saran saya teman-teman isi. Untuk deskripsi itu adalah gambaran dari video tersebut, mungkin 1-2 paragraf. Sedangkan untuk tagnya adalah kata kunci. Kata kunci apa saja yang biasa dicari di search engine YouTube, itu yang teman-teman harus perhatikan, harus teman-teman isi. Kalau teman-teman sudah memiliki kelebihan, tidak perlu isi tag, tidak perlu isi deskripsi, langsung upload video. Orang suka, orang lihat, wah orangnya cantik, wah cara penyampaiannya bagus, kita bisa naik, bisa direkomendasikan dari YouTube. Tapi kalau semuanya kita nggak punya itu, otomatis kita harus targetkan judulnya, ditargetkan tagnya, ditargetkan deskripsinya, ditargetkan. Otomatis
view kita bisa meningkat. Salah satu contoh, saya pribadi, saya sendiri, saya bukan orang yang terkenal, saya bukan orang yang pintar, tetapi saya coba cari judul, deskripsi, dan tagnya itu yang tepat sasaran. Otomatis video saya bisa meningkat dengan mendapatkan pengunjung dari search engine YouTube. Seperti itu. Itu kesalahan yang keempat. Kesalahan yang keempat yaitu tidak menggunakan deskripsi dan tag. Yang kesalahan yang kelima, yang berikutnya adalah thumbnail yang kurang menarik. Thumbnail ini sangat berperan aktif sekali ya teman-teman sobatku sekalian. Kalau seumpamanya thumbnailnya itu jelek, thumbnailnya itu nggak menarik, otomatis seumpamanya direkomendasikan nih dari YouTube, dari bawah direkomendasikan, tiba-tiba video kita di atas, tapi orang melihatnya itu nggak menarik. Ini video apa? Pasti nggak akan diklik. Tetapi beda pada saat teman-teman kasih thumbnail yang menarik, kasih gambar background yang depan. Thumbnail itu gambar background yang depan ya, itu yang menarik. Walaupun videonya itu sebenarnya asal-asalan, videonya itu nggak menarik belas, tetapi thumbnailnya ini sangat menarik sekali. Otomatis orang itu akan klik pertama, dia akan penasaran ini video apa sih, dia pasti akan klik dan dia pasti akan nonton. Dia akan nonton, mungkin durasinya tidak panjang, tetapi itu sudah cukup mempengaruhi channel YouTube kita untuk meningkat, untuk mendatangkan view ya, untuk mendatangkan view. Mungkin subscribernya tidak akan meningkat karena apa? Kualitas videonya teman-teman nggak bagusin. Kalau kualitas videonya bagus, thumbnailnya bagus, otomatis subscriber teman-teman akan meningkat dengan cepat. Itu kesalahan yang kelima. Kesalahan yang keenam apalagi? Kualitas pencahayaan video yang gelap. Jadi buat teman sobatku sekalian, seperti teman-teman lihat, ketahui video saya ini kenapa terang? Kok dari depan kok bisa terang nih, wajah saya kok bisa terang? Saya menggunakan cahaya dari depan saya, cahaya dari depan, supaya pencahayaannya terang ya. Jadi teman sobatku sekalian harus perhatikan pencahayaan. Jadi belajar bagaimana cara menggunakan kamera. Baik teman-teman kalau tidak punya kamera, mungkin menggunakan kamera handphone, tapi belajar gimana sih posisi handphone yang tepat, posisi kamera yang tepat, supaya pencahayaannya, supaya gambarnya itu menarik atau terang atau jelas, tidak buram-buram seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar itu. Kalau pencahayaannya terang, gambarnya bagus, habis itu kualitas resolusinya bagus, paling tidak minimal itu 450 ya. Kalau saya menyarankan sampai dengan 750. Kalau 1000, biasanya 1000 itu banyak memakan kuota penontonnya. Rata-rata penonton itu lebih suka 450 sampai dengan 700 pencahayaannya. Kalau teman-teman pahami itu, teman-teman bagusin cahaya, saya yakin deh orang yang nonton pun akan betah, akan seneng. Kalau dari awal itu pencahayaannya gelap, orang nggak suka gelap, ini kok nggak terang ini videonya, otomatis baru beberapa detik, mungkin 5-6 detik langsung diputus, mungkin baru 2 detik dilihat videonya gelap, itu langsung diputus, akan dikeluar, tidak akan ditonton itu video. Itu kesalahan yang keenam. Kesalahan yang ketujuh apalagi? Suara video yang tidak jernih atau tidak jelas. Jadi buat teman sobatku sekalian, saat ini saya menggunakan video atau rekaman itu menggunakan handphone. Kenapa suara saya jelas? Saya juga rekam layar di laptop, komputer. Itu kenapa saya jelas? Saya selalu melakukan percobaan, kira-kira dengan lakukan ini suara saya jelas nggak? Kalau teman-teman suaranya dirasa nggak jelas, atau suaranya aneh-aneh, atau gemeresek, atau saran saya jangan diupload. Mungkin teman-teman edit lagi. Mungkin kalau perlu video saya ini nggak perlu pakai suara dari handphone atau suara dari kamera tersebut. Kita bisa gunakan suara musik, hilangin suaranya sekalian, kita pakai musik. Apalagi kalau konten tutorial atau konten lucu-lucuan, kita pakai suara musik aja deh. Jadi lebih jernih, orang pendengarnya itu lebih enak. Didengerin enak, ini nggak gemeresek atau sejenisnya seperti itu. Teman sobatku harus perhatikan suaranya. Itu kalau teman-teman nggak perhatikan, itu adalah kesalahan yang fatal juga. Itu kesalahan yang 7. Kesalahan yang ke-8. Ke-8 itu kesalahan apalagi seorang YouTuber itu melakukan kesalahan. Kesalahan yang ke-8 adalah pada saat kita mengejar subscriber dan jam tayang, kita menggunakan sebuah aplikasi atau menggunakan media-media sebuah website untuk menambah subscriber. Saran saya jangan buat teman sobatku sekalian. Rata-rata yang menggunakan aplikasi atau jasa sebuah website seperti itu susah dimonetize. Kenapa susah dimonetize? Akun tersebut yang mensubscribe channel YouTube kita itu sebenarnya bukan orang aktif, itu hanya orang fiktif. Maksudnya akun fiktif. Jadi otomatis seperti ini teman-teman. YouTube sekarang memberlakukan mungkin sehari 2 hari subscriber kita meningkat bisa sampai 1000, 2000. Tapi teman sobatku sekalian, pastikan perhatikan dalam waktu beberapa hari subscriber teman-teman akan hilang, bahkan habis
habis ditelan oleh YouTube. Jadi saran saya jangan menggunakan aplikasi, jangan menggunakan bantuan sebuah website untuk menambahkan subscriber atau jam tayang. Kita cukup menggunakan teknik SEO, kita cukup menggunakan search engine YouTube untuk mendapatkan subscriber dan jam tayang. Seperti itu saran saya. Itu kesalahan teman-teman yang ke-8, terlalu bernafsu sehingga menggunakan aplikasi atau bantuan sebuah website. Kesalahan YouTuber pemula berikutnya yang ke-9 apalagi? Yang ke-9 adalah spam komentar di video channel orang. Banyak sekali ya spam-spam komentar. Mungkin di channel atau di video saya yang kali ini pasti banyak yang nyepam. Silahkan like, komen, dan subscribe. Ayo dong seperti ini. Atau teman-teman juga yang lebih parah lagi, bukan silahkan like, komen, dan subscribe. Yang lebih parah lagi adalah berkomentar buruk. Salah satu contoh berkomentar yang mendorong kekerasan atau tindakan yang tidak nyaman terhadap pemilik video atau channel tersebut. Otomatis teman-teman bisa dilakukan seperti ini. Di situ ada tombol atau pemilihan untuk melaporkan komentar. Jadi kalau seumpamanya komentar teman-teman itu dilaporkan dari 1-2 orang dari channel ini itu, teman-teman melakukan spam sana sini, saya yakin channel YouTube teman-teman bukan tambah naik, di banet iya, bahkan mungkin channel teman-teman bisa hilang. Seperti itu. Saran saya jangan. Untuk spam komentar yang tidak baik, saran saya jangan teman-teman lakukan. Seperti itu adalah kesalahan yang ke-9. Kesalahan ke-9 yaitu spam komentar di channel atau di video orang lain. Kesalahan yang terakhir, kesalahan yang ke-10. Kesalahan yang ke-10 adalah tentang durasi video. Tadi saya sudah sebutkan tentang durasi video. Durasi video ini jangan terlalu panjang ya teman-teman. Durasi video yang baik, yang bagus itu adalah sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Itu durasi yang bagus. Kecuali kalau konten teman-teman itu menarik, mungkin pembahasan tertentu seperti kontennya Bang Deddy Kobuser, teman-teman bisa lihat itu durasi videonya 30 sampai 1 jam ya. Tetapi yang nonton banyak, yang nonton menarik karena pembahasan mereka menarik, omongan mereka menarik. Nggak apa-apa videonya durasinya panjang. Tapi kalau teman-teman itu kontennya hanya untuk senang-senang atau tutorial, saran saya sependek mungkin, sesingkat mungkin. Kalau perlu hanya 3 menit. Kalau semuanya perlu 2 menit, 2 menit. Tapi yang lebih bagus lagi itu 5 sampai dengan 10 menit. Kalau teman-teman mau mendapatkan nanti pada saat dimonetes iklannya banyak, di atas 10 menit, di atas 10 menit. Jadi yang bagus sekitar 10 sampai 12 menit untuk mendapatkan iklan banyak. Tetapi disesuaikan dari video teman-teman. Jadi kalau seumpamanya dirasa ini video hanya 5 menit sudah bisa, jangan dibuat 10 menit. Oh, video ini hanya 2 menit bisa, dibuat 6 menit. Jangan seperti itu. Kalau videonya dirasa ini video bisa 10 menit, ya kita buatlah 10 menit, mungkin lebih-lebih menjadi 11 menit seperti itu. Oke sobatku, itu adalah ke-10 kesalahan YouTuber pemula sehingga channel YouTube-nya itu nggak bisa dimonetes. Yang habis itu sudah nggak bisa dimonetes, jam tayangnya nggak sampai. Yang lebih parah lagi, yang menyebabkan nggak bisa dimonetes itu adalah menggunakan lagu milik orang lain. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau mau channelnya dimonetes, gunakan lagu-lagu yang disediakan oleh YouTube. Teman-teman itu ada di dashboard YouTube. Itu di dashboard YouTube banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita dapatkan. Teman-teman download lah di situ. Pokoknya kalau mau tahu caranya, silakan teman-teman ke dashboard. Di situ ada pilihan gambar kayak model kamera seperti itu. Di situ ada pemilihan untuk musik-musiknya. Habis itu selain musiknya, kesalahan berikutnya adalah teman-teman melakukan upload video milik orang lain. Jadi re-upload, dicomot punya orang, kita upload di video kita. Walaupun mungkin ada video kita yang ori, itu akan mempengaruhi. Saran saya hapus. Untuk video-video yang re-upload, comot punya orang, saran saya hapus. Jangan diambil, jangan dilakukan seperti itu. Habis itu ada video-video lagi yang kesalahan lagi, video-video mungkin saya sebutkan seperti yang pornografi atau video-video kekerasan, video-video minum-minuman keras atau tentang sesuatu yang melanggar. Saran saya jangan upload. Kalau ada satu video yang seperti itu bahkan viral, channel YouTube teman-teman nggak bakal bisa dimonetes. Oke sobatku, mungkin itu gambaran ya. Jadi perhatikan dari ke-10 ada tambahan 2 lagi berarti 12. Ada 12 kesalahan channel atau pembuat YouTuber pemula. Jadi nggak bisa berhasil, nggak bisa menotes, nggak bisa menghasilkan uang. Saran saya mulai awal kita bangun channelnya dengan baik, dengan benar, pelan-pelan.
walaupun sedikit lama, tetapi suatu saat bisa dimonetis dan kita bisa menghasilkan uang dan rasanya cukup bisa menghidupi keluarga. Itu yang saya rasakan teman-teman. Walaupun saya membangun channel pelan-pelan, subscribernya pelan-pelan, tetapi semua video saya ori, semua video saya buat dengan walaupun sederhana, tapi saya buat dengan tangan hasil karya saya sendiri. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.